Mangga Assalamualaikum. Pak Den. Selamat malam. 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 Terima kasih udah hadir di forum apa ataupun diskusi ya. Forum diskusi kita malam ini. Kebetulan saya akan mempresentasikan sedikit pengalaman-pengalaman saya di LMS gitu. Gimana kabarnya semuanya? Baik atau kurang Alhamdulillah. baik? Alhamdulillah Pak Dede. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mungkin sebelum itu saya mau perkenalan dulu. Saya dari nama saya Denden Deni Sunandar, biasa dipanggil dengan Deden. Terus unit kerja saya di SMKS Budi Mandiri Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Itu perkenalan dari saya. Mungkin dari yang lain mohon izin untuk perkenalan biar nanti kita lebih erat lagi untuk membuka forumnya. Terima kasih, mangga. Silakan siapa dulu? Oke, silakan Bu Pina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Vina. Saya dari SMK Pertiwi Kuningan. Sekian mungkin ya Bapak Ibu. Silakan lanjutkan lagi siapa? Oke, Bu Sisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisdawati Bibera dari SMKN Ratu Japara Kuningan. Nah, ya. Silakan lanjutkan lagi Pak. Iya. Pak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Prisyadi. Unit kerja saya mengajar di SMKS Bina Taruna Purwakarta. Nah, kita berbagai macam daerah ya. Dari Kuningan, dari Purwakarta, termasuk saya dari Sumedang. Mungkin Bapak Ibu bisa bahasa Sunda kan? Bu Sisda atau Bu Pina, Pak tadi? Biasa Pak. Alhamdulillah biasa Pak. Biasa, Bu Sisda? Dikit-dikit Pak, paham ngerti. Oke. Aslinya dari mana Bu Sisda itu? Aslinya? Dari Jakarta Pak. Wah, Jakarta. Oh, Betawi ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi ya ke ice breakingnya. Mungkin saya akan ngasih contoh dulu sebentar untuk ice breakingnya. Kalau di saya suka memakai bahasa Sunda itu ya. Saya mah suka memakai bahasa Sunda. Contohnya gini, SMK bukan bisa, tapi diganti kan kita mau orang Jawa Barat, tiasa gitunya. Nah, gitu. Tah, abdi mah mung sakitu weh nyuhunkeun nyuhunkeun bantosan nanti sadayana ataupun minta bantuannya lah untuk Bu Sisda dikit-dikit ya. Tiasa kan bisa. Bu Sisda tolong cek dulu Tiasa. Biasa. Ya, siap. Good. Oke. SMK sambil tangannya di atas ya. SMK Biasa. Nah, gitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin saya akan mempresentasikan forum ini ataupun menampilkan sebuah tayangan nih yang kita akan bahas sama-sama mungkin ya. Mohon izin untuk untuk menampilkan. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi layanan bimbingan dan konseling, gitu ya Bu. Di mana di lapangan itu strategi layanan bimbingan konseling untuk peserta didik sangat sekali dibutuhkan untuk di tahun ajaran sekarang mungkin ya. Dari kata Pak Menteri juga yang mengatakan mungkin untuk dari Merdeka Belajar terutama di bimbingan konselingnya itu harus lebih efektif lagi ya, harus lebih aktif lagi gitu. Nah, mungkin itu pembuka dari saya strategi layanan bimbingan konseling. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah kondisi dan kebutuhan peserta didik di lapangan berdasarkan asesmen siswa dari angket kebutuhan peserta didik, maka diperoleh data sebagai berikut. Nah,
di masa sekarang itu adalah motivasi belajar kita dilihat dari lapangan semakin rendah. Mungkin dari Bapak Ibu juga sama kan seperti itu. Barangkali ada apa pengalaman-pengalaman di sekolah Ibu, silakan. Bu Pina, barangkali pengalaman di sekolah Ibu. Kalau di sekolah saya ya Pak ya, Ya. memang semenjak pandemi ini kita kan belajarnya jadi kadang daring, kadang luring. Kalau praktek Iya, di apa namanya matrikulasi ya Pak ya namanya kalau di iya sekolah saya. matrikulasi ya. Ya. Jadi siswa itu hadir ke sekolah, baru mereka semangat. Itu kalau misalnya mereka sedang daring ya seperti itu motivasi belajarnya rendah karena harus mengakses dulu platform pembelajaran seperti misalnya Google Classroom atau LMS. Kalau di sekolah saya menggunakan sekolahan IB ya Pak ya. Jadi itu yang membuat anak peserta didik agak mungkin malas ya Pak ya, karena mungkin bagi mereka sesuatu yang baru itu menggunakan teknologi itu membuat mereka menjadi lebih canggung untuk belajar, kemudian tidak tatap muka. Banyak siswa di sekolah saya tuh kalau misalnya pembelajaran daring itu tidak menyerap Pak, gitu. Jadi banyak keluhan ke BK bahwa siswa tuh ketika daring mereka tidak menangkap apapun materi yang diajarkan atau diberikan. Mereka lebih bisa menangkap pembelajaran itu secara langsung seperti itu di masa pandemi ini. Seperti itu mungkin kondisi di sekolah saya. Silakan. Iya. Oh iya. Mungkin untuk lanjut yang kedua ya, untuk kondisi di lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif. Karena siswa tinggal di lingkungan mungkin di penduduk padat ya untuk di kota-kota, tapi untuk yang di kampung mungkin tidak itu ya, tidak terlalu padat lah untuk di kampung mah. Yang ketiganya rendahnya capaian pendidikan di lingkungan keluarga, dan 4 di kondisi ekonomi, dan yang kelimanya minimnya informasi mengenai pendidikan lanjutan setelah lulus SMK. Apakah Ibu Pak Teddy merasakan mungkin untuk yang poin 5 minimnya informasi mengenai pendidikan lanjutan setelah lulus SMK? Barangkali ada yang mau ditambah. Terima kasih Pak Den atas waktunya. Itu dari poin yang 5 minimnya informasi mengenai pendidikan lanjutan setelah lulusan SMK. Nah ini informasi semacam ini mungkin kalau di kami khususnya di Purwakarta ini rata-rata mereka ini yang melanjutkan pendidikan ini sangat sedikit sekali. Nah ini lebih yang diutamakan itu mereka itu setelah lulus dari SMK itu mereka langsung bekerja. Nah karena memang di Purwakarta ini banyakkan industri Pak, banyak pabrik. Dari Purwakarta sampai Karawang sampai Bekasi Iya betul ya orang tua itu tahunya setelah lulus SMK itu langsung kerja. Nah informasi mengenai saya ingin melanjutkan, nah ini sangat-sangat minim sekali Pak. Jadi seperti itu Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Teddy mungkin atas saran dan masukannya, dan kita lanjutkan lagi ya ke slide yang ketiga. Strategi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama mungkin untuk di lapangan strategi bimbingan konselingnya adalah bimbingan klasikal, layanan dasar diperuntukkan bagi semua siswa. Yang keduanya adalah bimbingan kelompok. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Program bimbingannya akan berjalan secara efektif apabila didukung semua pihak yang dalam hal ini kasusnya sama guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Yang keempat adalah kolaborasi ataupun kerjasama dengan orang tua. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, tukar pikiran, ataupun konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi siswa ataupun memecahkan masalah yang mungkin dihadapi siswa. Yang kelima adalah konsultasi,
Yang keenam adalah individual dan kelompok, yang ketujuh referral, yang kedelapan tutor sebaya, yang sembilan adalah home visit. Mungkin saya mau barangkali ada yang mau disampaikan ataupun apa, Bu Sista, silakan dalam strategi layanan bimbingan konseling dari di sekolah Bu Sista ataupun di lingkungan Bu Sista. Silakan mungkin. Kalau saya coba mau nanya tentang home visit ya Pak ya. Ya, silakan Bu Sista. Kalau di luar konteks bisa ya Pak ya. Saya mau nanya nih. Silakan. Maaf. Kalau misalkan ada anak ya Pak, Iya. udah banyak yang nggak masuk, Iya. udah sering nggak masuk. Nah kan wali kelasnya itu susah untuk diajak kerjasama untuk Iya. home visit itu gimana ya Pak? Sedangkan kita sudah dituntut dari sekolah Iya. harus ada apa? Harus ada pernyataannya. Iya. Ini anak mau keluar atau gimana? Tapi wali Iya. kelasnya itu tidak bisa tidak bisa diajak kerjasama. Itu gimana Pak? Untuk Bu Sisda, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya sedikit meng-sharekan pengalaman saya di lapangan mungkin ya. Kebetulan di sekolah kami itu adalah yang pertama, untuk strategi-strategi seperti itu mungkin kita berkolaborasi dengan orang tua ya, yang kita pakai untuk untuk memungkinkan atau terjadinya saling memberikan informasi antara orang tua, wali kelas, itu udah dilaksanakan, tapi masih tetap juga anak seperti itu, ya kita panggil aja untuk datang ke sekolah dan kita berhadapan langsung dengan kesiswaan. Mungkin itu strategi dari sekolah kami untuk mencapai target supaya siswa mempunyai minat lagi untuk atau minat belajar gitu, minat belajar. Seperti itu Bu Sisda. Mungkin barangkali ada tambahan dari yang lain, silakan. Itu dari pengalaman saya yang Pak Den, saya menambahkan sedikit. Silakan. Nah ini untuk siswa yang mempunyai yang bermasalah, misalnya dalam pelajaran yang mengalami kemunduran, apakah itu langsung diambil alih oleh BK atau istilahnya oleh wali kelas dulu ditangani gitu. Oh, iya. Kan kita nggak bisa langsung kan, Iya. fungsi dari Iya. wali kelas itu kan sebagai Iya. istilahnya wakil orang tua gitulah pada Iya. sekolah gitu ya. Iya. Iya. Nah itu kan belum langsung ada masalah, siswa kemudian langsung ditangani oleh BK. Dan Iya, itu kan iya, harus betul. ditangani Iya, dulu betul. oleh wali kelas Iya. sampai sejauh mana gitu kan, Iya. apakah siswa ini bisa dibimbing, bisa Iya. diperbaiki lagi Betul. atau itunya sebagainya. Iya. Oke, kalau wali kelas sudah tidak bisa menangani Iya. gitu kan, nah ini Betul. diambil alih mungkin terakhir oleh pihak dari BK. Iya. Seperti itu Iya, mungkin betul. Pak. Iya, betul sekali untuk Pak Teddy atas masukannya. Ya, betul sekali Pak Teddy. Mungkin wali kelas, terus kita lanjutkan lagi ke BK. Nanti udah ada mentor di BK, kita ke kesiswaan, mungkin laporan bagaimana hasil dari BK, gitu, seperti itu ya Pak Teddy. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih Bu Sisda. Barangkali udah cukup untuk itunya. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya, strategi layanan BK. Nah, ini adalah diagram strategi layanan BK mungkin yang saya buat. Yang pertama adalah bimbingan klasikal menindaklanjut, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah strategi dalam menghemat dan memanfaatkan peluang. Yang lanjut lagi perencanaan individual, merencanakan lanjutan studi dan responsifnya, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang terakhir adalah dukungan sistem, kolaborasi dan pengembangan program. Nah, untuk next selanjutnya, teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling digunakan sebagai sarana memproses, menyimpan serta menyebarluaskan informasi. Perkembangan TI yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan BK yang kreatif, menarik, inovatif. Alat yang digunakannya mungkin untuk di saya smartphone, komputer atau laptop. Media yang digunakannya adalah WhatsApp group, Google Chrome, ataupun yang sekarang kita pakai adalah Google Meet. Itu mungkin bisa dipakai gitu.
Oke, terima kasih. Demikian persentase dari saya ataupun forum ini. Saya barangkali ada yang mau nambahkan, silahkan. Sebelum persentase ini ditutup, silahkan. Cukup kalau dari saya mau Pak. Oke, cukup ya. Pak tadi bagaimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya baik Pak Deden. Ya. Jadi saya bisa menarik pelajaran ya, kesimpulan dari capaian layanan BK ini ya. BK ini layanan bimbingan konseling itu harus memberikan servis atau pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Seperti itu mungkin Pak Den. Ya betul. Terima kasih Pak tadi. Barangkali Bu Sisda ada yang ingin ditambahkan? Cukup saja. Oke. Terima kasih. Demikian persentase dari saya. Mudah-mudahan persentase saya bisa bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi di forum ini. Barangkali ada kesalahan ataupun salah ketik atau kesalahan dalam berbicara, saya minta maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.